Ya, pemirsa, narasumber saya kali ini adalah tokoh gereja Indonesia. Nah, dia ini cukup berpengaruh di Asia dan sangat dikenal di Dewan Gereja Dunia. Nah, belum lama ini dia mendapatkan penghargaan dari Gereja Ortodoks Armenia di Sisilia waktu itu sebagai sosok atau individu-individu yang dinilai sebagai pemersatu gereja, tidak hanya di Indonesia, Asia, bahkan di dunia. Nah, beliau juga kerap membangun dialog dengan umat dari berbagai agama di Indonesia. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama Pendeta Dr. S.A.E. Nababan. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Soritua Albert Ernst Nababan, atau biasa kita kenal dengan Amang S.A.E. Nababan. Ya, horas Amang. Ada kabar? Baik, baik. Ya. Shalom. Ya, jadi Amang Nababan ini dikenal sebagai salah satu tokoh gereja Indonesia yang cukup dihormati, bahkan cukup berpengaruh di Asia dan dikenal di dunia. Seperti itu. Tapi sebelum lebih jauh kita ke sana, saya akan tanya dulu ke Amang Nababan ini. Kita akan flashback dulu nih, Amang. Jadi dulu awalnya sampai akhirnya Amang ini memutuskan untuk menempuh pendidikan di teologia. Nah, kenapa memilih teologia waktu itu? Apakah memang sudah ada panggilan dari awal sebelumnya, Amang? Ya, kalau jujur kita sebenarnya waktu itu bukan saya yang menentukan, orang tua yang menentukan. Orang tua yang menentukan. Saya sendiri ingin sebenarnya menjadi dokter. Tapi orang tua bilang supaya jadi pendeta, jadi ikuti aja. Tetapi dalam perjalanan studi itu makin disadari rasa lambat laun dirasakan panggilan untuk itu. Sehingga memusatkan pemikiran untuk itu. Jadi tidak lagi bercabang ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, Amang, jadi dari yang saya dapatkan informasi yang saya baca-baca tentang Amang Nababan ini, jadi waktu itu mendapat gelar doktor di Jerman dengan usia yang masih relatif muda waktu itu, 30 tahun. Belum sampai 30 Belum tahun. sampai 30 tahun. Nah, itu bisa diceritakan mungkin perjalanan pendidikannya sejauh ini. Ya, saya selama belajar teologi di Jakarta selalu giat dalam gerakan pemuda dan mahasiswa, termasuk GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. GMKI, ya. Dan sesudah tamat dari Jakarta, saya melayani sebagai pendeta pemuda di Medan. Tetapi baru 1 tahun melayani terus dikirim ke Jerman. Dan saya selama di Jerman juga bukan hanya belajar, saya mengadakan kegiatan-kegiatan lain. Jadi umpamanya saya mengorganisir pertemuan dari mahasiswa-mahasiswa Kristen se-Eropa, Barat dan Timur. Waktu itu masih terpisah itu. Tahun berapa waktu itu, Amang? Tahun 57. 57. Amang, selanjutnya ini, saya mau tanya terkait dengan, nah ini kan Amang salah satu tokoh gereja yang memang sangat berpengaruh di Asia, bahkan di dunia, itu segala macam. Nah, ini ada banyak sekali juga jejak-jejak Amang berorganisasi, baik di tingkat Asia maupun dunia. Mungkin bisa ceritakan awalnya seperti apa itu juga ceritanya ini agak lucu ini, sebab saya pikir saya dulu belajar teologi di Jerman supaya diangkat menjadi dosen di STT di Siantar. Tapi ternyata tidak. Setelah saya lulus, justru saya diangkat menjadi sekretaris pemuda untuk Asia di Dewan Gereja-Gereja se-Asia, namanya sekarang CCA. Dulu namanya EACC, East Asia Christian Conference, sekarang namanya Christian Conference of Asia. Jadi saya melayani di sana sebagai sekretaris pemuda. Waktu itu kantor saya yang pertama adalah di Singapura. Tetapi karena konfrontasi tahun 63, maka saya pindah. Diusir kami semua orang Indonesia dari Singapura, saya pindah ke Bangkok, dan akhirnya saya berkantor di Manila. Baru tahun 65 saya kembali ke Indonesia. Jadi sesudah itu tahun 67 di sidang raya DGI di Makassar, saya terpilih menjadi sekretaris umum. Jadi awalnya dari Asia dulu. Iya, baru sekretaris di umum. Indonesia, sekretaris umum DGI pada saat itu, Dewan Gereja Indonesia. Saya berumur 34 tahun sudah menjadi sekretaris umum dan melayani selama 17 tahun.
17 tahun. Lalu sesudah itu saya terpilih menjadi ketua umum yang pertama dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tapi itu tidak penuh saya lakukan sebab pada awal 87 saya terpilih menjadi Evorus dari HKBP. Evorus HKBP. Ini kalau misalnya di Katolik jadi uskup agung seperti itu ya, Mang? Ya, boleh juga uskup agung, boleh juga dikatakan opui itu sebenarnya paus itu. Paus, opui. Ya, tapi itu masalah apa itu tidak ada hubungannya itu dengan teologi itu. Teologi itu adalah penamaan sosiologis saja, itu yang saya anggap itu barisan dari feodalisme itu. Lalu juga waktu karena sebagai sekretaris pemuda dahulu dan banyak kegiatan rupanya sejak tahun 1961 saya diangkat menjadi anggota Komite Pemuda Dewan Gereja-Gereja Sedunia. World Council of Churches 61. Selama 7 tahun. Dan selanjutnya tahun 68 saya diangkat menjadi pimpinan dari Komisi Pekabaran Injil Sedunia. Itulah komisi yang terbesar dari the World Council of Churches, Commission on World Mission and Evangelism. Sampai tahun 83, dan 83 saya diangkat menjadi anggota Komite Sentral dan sekaligus Komite Eksekutif World Council of Churches. Nah, tahun 91 terus lagi diangkat menjadi Vice Moderator dari Komite Sentral. Dan sampai tahun 98. Lalu saya berhenti, tetapi tahun 2006 dalam sidang raya di Porto Alegre di Brazil, saya terpilih menjadi presiden dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Baru berakhir di Busan tahun 2013. Jadi pada saat itu saya berumur 80 tahun, disitulah saya berakhir segala kegiatan dan tanggung jawab organisasi dalam hidup saya. Baik, sampai akhirnya belum lama ini Amang mendapatkan piala dari gereja di Armenia, dari Paus Armenia waktu itu, Mershop Master. Nah, tapi sesaat lagi pemirsa kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa, dan masih bersama dengan Amang S.A. Nababan. Dan Amang, ini kan baru-baru ini, tadi seperti di segmen awal tadi, kita sudah kasih sedikit bahwa Amang ini mendapatkan medali Master Mastots. Ini dari Dewan Gereja dari Gereja Armenia Ortodoks. Gereja Armenia Ortodoks. Nah, justru ini Gereja Ortodoks ini memberikan medali ini ke Amang sebagai tokoh oikomenis seperti itu. Nah, ini bisa diceritain. Ini Amang, itu medalinya. Ya, ini medalinya. Oke, wes keren. Nah, ini kita kasih lihat seperti ini ya. Jadi Mesrot Mastots. Nah itu ini penghargaan tentang apa sebetulnya ini, Amang? Jadi dia itu adalah orang yang hidup dalam abad keempat dan yang pertama menciptakan alfabet dari bahasa Armenia untuk bangsa Armenia. Dan sejak itu dia juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Armenia. Dan dia dihargai sebagai orang suci, saint. Namanya, saint. Jadi ini diberikan oleh Gereja Armenia Ortodoks kepada orang-orang yang mereka anggap sangat berjasa dalam gerakan oikumene, dalam mempersatukan gereja-gereja di seluruh dunia begitu. Dan pimpinan dari gereja itu, Katolikos Aram pertama, itu yang menyampaikan ini, sebab kami juga sudah berkenalan, pernah 15 tahun bersama-sama Dewan Gereja Sedunia. Oh, berarti juniornya Amang. Dia sebagai moderator dan saya sebagai vice moderator dari World Council of Churches Central Committee. Baik, nah jadi waktu itu juga bicara mengenai persatuan ini, Amang.
Sorry, saya taruh di sini. Ya. Oke, siap. Nah, jadi bicara soal sosok pemersatu ini, Amang. Jadi pada saat itu orang juga banyak mengenal Amang sebagai seorang Eforus, ya. Eforus HKBP pada saat itu di tahun dari tahun 80-an 87 sampai 98. Sampai 98. Dan banyak hal yang kita ketahui pada saat itu yang mungkin berkembang di masyarakat, sepertinya ada dualisme kepemimpinan pada saat itu. Namun ketika semuanya berakhir, waktu itu pada 98 Amang berhasil mempersatukan kembali mereka semua. Dan ya ini mungkin tidak lepas juga dari, ya mungkin tidak cuma sebagai sosok pemersatu gereja, Amang juga dekat dengan almarhum Gus Dur dan juga Megawati dan lain sebagainya, sampai Amang juga salah satu sosok yang mempertemukan waktu itu Amin Rais, Megawati, Gus Dur dan lain sebagainya. Bisa diceritakan bagaimana waktu itu momen mempersatukan mereka ini, Amang? Jadi sebelum itu perlu saya katakan bahwa kalau saudara bicara mengenai dualisme dalam kepemimpinan HKBP, yang terjadi sebenarnya adalah penguasa waktu itu intervensi, berusaha menjinakkan HKBP. Saudara tahu barangkali sejak tahun 80-an penguasa waktu itu sudah secara sistematis menjinakkan semua organisasi di Indonesia ini. Tetapi tidak semua dapat dijinakkan. Ya, yang sangat menonjol yang tidak dapat dijinakkan di kalangan orang Islam adalah Gus Dur. Dan di kalangan partai politik yang tidak dapat dijinakkan adalah Megawati Soekarno Putri. Dan di gereja-gereja saya rasa HKBP lah yang tidak dapat dijinakkan. Oleh sebab itu perlu intervensi ini. Jadi intervensi ini bentuknya ialah pertama, menghalangi sidang sinode menyelesaikan tugasnya pada waktunya, sehingga terpaksa saya skors, dan pada waktu saya skors untuk meminta izin yang baru, Panglima mengangkat pejabat Eforus. Ya? Tetapi itu tidak berlaku. Karena apa? Karena HKBP mempunyai konstitusi tersendiri. Jadi coba bayangkan, waktu itu dikatakan bahwa pemerintah itu bersikap konstitusional, menghargai konstitusi, tetapi tidak menghargai konstitusi HKBP. Konstitusi HKBP mengatur yang mengangkat Eforus itu adalah sidang sinode, bukan pejabat pemerintah. Nah itu sebabnya. Jadi secara ringkas artinya itu bukan dualisme yang terjadi, tapi yang dipaksakan, yang ditempelkan oleh penguasa. Jadi pada waktu penguasa lengser waktu itu, ya berakhirlah mereka itu. Dan ini kesempatan saya rasa untuk mempersatukan. Itulah sedikit mengenai hal itu. Nah, mengenai apa pada awal reformasi, barangkali saudara-saudara masih ingat waktu itu ada saat di mana kepemimpinan nasional vakum itu. Jadi pada waktu itu beberapa orang datang ke rumah ini untuk meminta saya mencoba mempertemukan orang yang dapat mempersatukan bangsa ini pada waktu itu. Tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais, dan juga Sultan Hamengkubuwono. Dan saya berusaha melakukan itu dan berhasil mempertemukan mereka dengan mengunjungi mereka dan meyakinkan mereka bila mereka tidak mau bersatu, berbicara, maka akan ada kekuatan lain yang mengambil over pimpinan dari bangsa ini. Dan mereka mau. Jadi inilah sumbangan yang dapat saya lakukan setelah mereka bisa bersama-sama menyatakan pernyataan. Saya tarik diri. So, saya bukan politikus, dan saya tidak mempunyai interese dalam politik. Interese saya adalah kalau mereka sudah bersatu, melakukan bagaimana selanjutnya, itu urusan mereka. Luar biasa ini, Amang. Kita masih mau ngobrol lagi, tapi tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami akan kembali di segmen berikutnya. Sekarang kita sudah di ruang tengah ini, Amang, ya? Iya, ini saya lihat ini banyak sekali foto-foto menarik. Jadi sekarang cucu sudah berapa, Amang? 6 orang. Sudah ada 6 ya, dari anak-anak? 3 anak, tiap keluarga punya 2 anak gitu. Wah. 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi sekarang kalau boleh tahu berarti Amang sudah 80... Menjelang bulan Mei ini 87.
Bulan Mei ini 87. Wah, tampak sehat sekali nih, Abang. Wah, ya. Itu berkat Tuhan itu. Amin, siap. Nah, Abang, selanjutnya kita mau bertanya-tanya lagi ini. Jadi, Abang kan kerap membangun dialog juga dengan komunitas-komunitas non-Kristen, gitu kan? Banyak komunitas Muslim, komunitas Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, ini sedekat apa ini, Abang, dengan komunitas-komunitas ini? Ya, itu di berbagai tingkat ya, tingkat nasional, tingkat Asia, tingkat sedunia. Kita mulai itu pada tahun 60-an, terutama pada awal dari Orde Baru. Kita melihat di sana bahwa kelompok-kelompok agama ini tidak bisa sendiri-sendirilah, seolah-olah tidak peduli. Mesti adalah kebersamaan, menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat ini. Dan oleh sebab itu kita mulai mengadakan hubungan-hubungan, dan dari DGI kita mendorong umpamanya supaya Sekolah Tinggi Teologi mempunyai hubungan dengan IAIN waktu itu. Tetapi kita juga mengorganisir pertemuan-pertemuan yang memungkinkan kita berbicara bukan mencari agama mana yang penting, tetapi menyadari apa tugas kita bersama di tengah-tengah masyarakat ini. So, ini juga yang kita tekankan di tingkat sedunia. Tetapi memang pada awalnya tidak begitu gampang. Jadi yang paling menentukan dari segi kami ialah pada tahun 89 kami mengundang Gus Dur untuk pertama kali menghadiri sidang raya DGI di Surabaya. Dan diadakan di sana dialog bagaimana bersama-sama mengatasi kemiskinan, ya. Tadinya dan itu tidak sebegitu gampang untuk mengundang pimpinan agama Islam ke tengah rapat gereja itu. Tetapi setelah tahu saja Gus Dur yang sangat pintar mengambil hati orang, selama di sana itu tiba-tiba lebih dari simpati yang lebih dikembangkan, sudah dapat dikembangkan kepercayaan. Sebab saudara-saudara pimpinan gereja-gereja yang hadir di sana melihat, loh, saudara-saudara Islam juga peduli bagaimana menghadapi orang kemiskinan, mengatasi kemiskinan. Dan mengatasi kemiskinan dalam masyarakat tidak mungkin dilakukan oleh sendiri-sendiri. Jadi, saudara mesti mengerti di kalangan orang Kristen, kita mempunyai warisan pietisme yang tidak kurang memperdulikan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Baru tahun 60-an lambat laun itu disadari bahwa itu adalah tugas mendasar dari orang Kristen. Artinya ikut mengusahakan kesejahteraan dalam masyarakat adalah tugas hakiki dari gereja. Itu bukan embel-embel, bukan program tambahan. Dan kalau kita mau mengusahakan kesejahteraan dalam masyarakat, yaitu keadilan dan perdamaian, tidak mungkin itu kita lakukan sendiri-sendiri. Harus bersama-sama. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kau putus. Ya, Yeremia 29. Ya. Tidak mungkin sendiri-sendiri. Tidak mungkin orang Kristen sendiri mengusahakan kesejahteraan ini. Tidak mungkin. Harus bersama-sama. Nah, dengan kesadaran ini, maka lambat laun dilahirkanlah dan dipupuklah saling kepercayaan yang ada, dan bisa dikurangi praduga-praduga yang sangat merugikan selama ini. Ini keuntungannya. Nah, sekarang tentu yang menentukan adalah bagaimana di lokal itu. Dan di sini masih berat sekali. Sampai hari ini, umpamanya saya mengusulkan, sebenarnya setiap pendeta jemaat di satu-satu tempat harus dapat membuka hubungan yang baik dengan komunitas agama lain yang berdekatan di situ. Dan kita di Indonesia mempunyai kebiasaan yang baik kalau ada hajatan, umpamanya saling mengunjungi dan saling memberi perhatian. Dan ini harus terus kita kembangkan. Sebab hanya dengan demikian kita bisa saling percaya dan dengan demikian saling hidup dalam kerukunan sebagai bangsa. Dan dasar kita untuk itu ada yang kuat sekali, itu Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Di sana kita bertemu sebagai warga negara untuk mengusahakan bersama-sama. Dan iman kita, agama kita itu adalah motivasi kita melakukan itu. Sebagai orang Kristen, kita harus belajar bersama-sama saudara-saudara yang penganut agama lain, melakukan sesuatu yang baik untuk
untuk dunia ini, untuk bangsa ini. Ya. Ini tugas dari gereja. Jadi sebetulnya kalau dari Amang yang saya tangkap tadi bahwa gereja baiknya memposisikan diri seperti itu di tengah-tengah kehidupan yang beragam ini. Jadi membawa kesejahteraan justru bagi semua orang, bukan untuk agama tertentu saja. Betul. Baik, terima kasih banyak Amang Namaban sudah menginspirasi hari ini.